Kadang hidup tak sesuai rencana. Namun percayalah, apapun itu rencana yang Allah berikan adalah yang terbaik. Mungkin kebanyakan orang akan mengeluh kendati kehidupan yang tidak pernah sesuai dengan rencana. Mereka kadang lupa bahwa ada Allah Sang Pencipta yang telah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik untuk hambanya. Mbak Syifa, dari luar terdengar suara Ana yang membuat telinga Syifa hampir saja copot. Gadis itu kemudian mengucap salam. Dari dalam dapat dilihat Syifa menjawab salam dari dapur. Dia berjalan menuju adiknya yang masih berdiri di ambang pintu. Akhirnya main ke sini, ucap Syifa sumringah. Ana tidak datang sendirian, melainkan dengan perempuan berambut sebahu. Perempuan berambut sebahu diajak oleh Ana untuk pergi ke pasar. Pasalnya, hari ini gadis itu punya tugas untuk membeli bahan-bahan makanan. Ya, banyak yang mengandalkan Ana karena hanya dia, gadis di antara mereka yang mampu membedakan bumbu dapur. Memang, hampir setiap pekerjaan dilakukan oleh Ana. Tak mengherankan jika dia super sibuk. Gadis-gadis di kuliahnya hampir semua anak mama. Mereka lebih sering hura-hura daripada belajar memasak. Anggapan mereka tak bukan adalah tidak ingin terlihat seperti pembantu. Padahal bukankah pekerjaan rumah akan sedikit membuat mereka berlatih? Jika tidak bisa memasak, bagaimana nanti dia akan menyajikan hidangan kepada sang suami? Bohong jika suami berkata jika tidak apa-apa mencari orang yang tidak pandai memasak. Mau sampai kapan mereka akan pesan makanan cepat saji? Katanya salah satu candu agar suami betah di rumah adalah dengan dimasakkan sesuatu oleh sang istri. Di keadaan itulah Syifa dan Ana diharuskan untuk bisa mengurus diri, memasak dan membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan rumah. Ana menatap ke sekeliling ruangan. Tembok bercat putih itu hampa. Tidak ada foto atau hiasan satupun. Kendati demikian, di pojok ruangan dekat pintu dipasang vas bunga yang tinggi tanamannya sekitar 1 meter. Acap kali dia melihat ke atas. Langit-langit ruangan ke ruang tamu didekor menjadi epik karena ada lampu gantung klasik yang jika dilihat sangat bernilai. Di sekeliling lampu gantung itu ada ukiran-ukiran berwarna emas yang mengagumkan sepanjang mata memandang. Belum lagi, saat pertama mereka hendak masuk ke rumah, sudah disuguhi oleh pemandangan tanaman hijau yang menyegarkan mata. Pak Nur adalah orang yang memiliki hobi mengoleksi tanaman-tanaman hijau dan berbagai jenis bunga yang indah. Katanya Pak Nur sampai rela mengeluarkan uang sebanyak 5 juta hanya untuk membeli sebuah bunga. Memang kayaknya bukan kaleng-kaleng. Mungkin 5 juta rupiah tidak terlalu banyak bagi mereka, namun bagi Syifa, uang itu bisa mencukupi hidup keluarganya 4 bulan lebih. Mungkin itu masih sisa banyak. Setelah mengambilkan minuman, Syifa ikut duduk untuk mengobrol bersama mereka. Bagaimana KKN-nya, Dek? Syifa bertanya kepada Ana. Adiknya itu masih sibuk melihat-lihat ornamen yang dipasang di dekat tembok. Guci antik, vas, dan barang-barang bernilai estetik tinggi lainnya. Alhamdulillah Mbak, mungkin 2 minggu lagi akan selesai, jawabnya. Dia tidak habis pikir mengapa waktu begitu cepatnya berlalu. Syifa mengangguk tanda mengerti, kemudian menatap perempuan berambut sebahu sedikit selidik. Entah hanya menurutnya atau tidak, gadis itu sepertinya sedang murung. Kenapa? Tanya Syifa. Yang ditanya hanya membalasnya dengan senyum. Kalau ada masalah cerita saja, ada aku sama Ana. Tak lama kemudian matanya berkaca. Mata Syifa memang tidak bisa dibohongi. Walaupun perempuan berambut sebahu sedari tadi tersenyum, tetapi senyumnya seakan dipaksa. Jadi begini Mbak, alasanku mengajak dia untuk menghibur dia. Akhirnya Ana menjelaskan perihal perempuan berambut sebahu yang Nasrani, tetapi dicap kotor oleh segelintir orang Islam. Ana sebenarnya sudah mencoba untuk menghibur,
Tetapi ternyata hati gadis itu masih terlalu sakit untuk mencoba melupakannya. "Sebenarnya salah saya apa, Mbak?" tanyanya. Mata gadis itu berkaca menatap Syifa dengan tatapan sedih. Jika dilihat hanya dengan mata saja, Syifa bisa tahu bagaimana perasaan gadis itu yang hancur. "Jangan pedulikan mereka yang menggunjingmu, dan jangan anggap Islam adalah kaum yang suka menindas dan menggunjing kaum minoritas seperti itu ya. Sebenarnya salah saat orang non-muslim mengaitkan ajaran kami dengan perilaku kami. Mereka mungkin bilang, itukah yang diajarkan agama Islam? Al-Qur'ankah yang menyuruh umat Islam untuk menggunjing orang lain?" Itu salah, benar-benar salah. Seharusnya orang yang memiliki pemikiran seperti itu harus tahu bahwa mereka harus melihat agama, jangan perilaku umatnya. Agama Islam itu suci, baik, dan suka sekali dengan kedamaian. Tapi bagaimana dengan perilaku umatnya? Walaupun segelintir, bukankah masih ada yang seperti itu? Nah, jika dihubungkan dengan kasusmu itu, intinya memang yang sempurna itu agama Islam, tetapi penganutnya tidak. Mereka juga mempunyai salah, layaknya manusia kebanyakan. Jarang sekali manusia zaman sekarang bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Aku bahkan pernah mendengar ceramah Ustaz Zakir Naik, seorang pembicara dan pendebat asal India. Beliau berkata jika semua agama adalah sama. Maksudku dalam konteks menyembah Allah. Siapapun itu yang menyembah dan percaya Allah, bukankah itu adalah pelajaran tauhid? Itu dalam agama kami, entahlah di agama lain seperti apa. Padahal agama Islam sangat mencintai kedamaian. Matanya kini menatap ke arah luar, melihat tumbuhan-tumbuhan hijau yang berada di depan rumah. Aku pernah diberitahu oleh guruku agar jangan terlalu fanatik dengan agama. Benar, Islam mengajarkan kita untuk fanatik, tetapi masih dalam batas kewajaran. Kami juga harus toleransi dengan agama lain. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk toleransi? Padahal Pancasila diambil dari dasar negara khilafah negara Islam. Syifa membenarkan duduknya, dia menghela napas pelan. "Lalu teroris-teroris itu mereka muslim kan?" Syifa mengangguk, sedang Ana hanya diam. Dia masih menyimak Syifa yang hendak akan menjelaskan. "Mungkin sebagian iya, sebagian bukan. Ada juga teroris yang memakai kedok muslim untuk memporak-porandakan Islam. Mungkin mereka ingin perpecahan antar umat beragama. Jika teroris itu muslim, berarti dia sudah terlalu radikal. Ajarannya terlalu ekstrim." Maksudku, perempuan berambut sebahu itu sepertinya sedikit bingung dengan penjelasan Syifa. Jadi mereka beranggapan mengebom diri sendiri dengan tempat yang mereka anggap maksiat adalah jihad. Padahal itu bukanlah jihad. Pemikiran mereka sudah berada di luar Al-Quran dan hadis. Ya mungkin karena terlalu radikal tadi. Kamu tahu kan, Islam terpecah belah. Semakin kesini, semakin banyak orang yang membuat sebuah ajaran baru dengan sedikit radikal seperti itu. Mungkin mereka golongan salah satu muslim radikal. Maka dari itu, muslim sebaiknya berhati-hati untuk masuk ke sebuah kajian. Dulu pernah saya salah satu ulama namanya Sheikh Ziti Jenar. Beliau ulama, bahkan hampir masuk ke Wali Songo. Tapi tidak jadi. Dirinya mempunyai pemikiran bahwa Allah adalah dirinya. Maksudku, Allah itu di mana-mana. Allah adalah zat yang menyatu dengan makhluknya. Karena dia adalah seorang tokoh sufi. Dia terlalu mabuk cinta kepada Allah sampai ke tingkatan yang tidak wajar. Tingkatan di mana dia menganggap dirinya adalah Allah. Di setiap darahnya yang mengalir ada Allah. Bahkan dia tidak berani untuk bercermin karena takut akan melihat Allah. Mungkin jika seorang sufi akan tahu level apa ini. Tapi bagi kaum awam, bukankah ini adalah hal yang ekstrim? Maksudku, seorang manusia mengaku sebagai Allah.
sang pencipta alam semesta ini. Ya akhirnya dia dibunuh. Ana dan perempuan berambut sebahu tercengang. Percakapan kita malah sampai di mana-mana. Aku lupa tadi tentang toleransi kan? Tanya Syifa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Perempuan berambut sebahu menggeleng. Tidak apa mbak, lanjutkan saja. Jadi anggapan kaum non-muslim terkait cadar adalah tadi bagaimana? Itu juga argumen yang salah. Cadar itu pakaian syariat, bukan hal-hal yang digunakan untuk menilai apakah seseorang itu teroris atau bukan. Ana dan perempuan berambut sebahu mengangguk. Mereka sedikit demi sedikit bisa mencerna tentang penjelasan Syifa barusan. Walaupun Ana sekolah tinggi, sekalipun dia belum pernah mengenyam pendidikan di pondok. Berbeda dengan Syifa. Tiba-tiba ponsel Syifa berdering, muncullah notifikasi WhatsApp dari Rauf. Sesegera mungkin dia membuka pesannya dengan pipi merah merona. "Hayo Mbak Syifa," Ana berteriak sembari tersenyum menggoda. Syifa tersenyum melihat adiknya. "Makanya kamu cari suami sana." Raut mukanya berubah menjadi sendu. Sepertinya dia tidak suka saat Syifa bercanda seperti itu. "Mungkin patah hati karena gebetannya sudah punya pacar baru mbak," canda perempuan berambut sebahu kepada Syifa. Mereka semua tertawa. Mereka berdua pamit setelah tak terasa bercakap selama 2 jam. Setelah mengantar sampai di depan rumah, Syifa kembali tersenyum, pipi merahnya merona. Sampai-sampai dia menampar pipinya dengan lembut agar tidak terlihat lebih merah. Rauf memang akhir-akhir ini seperti itu, membuatnya sedikit baper. Apalagi memakai stiker alay itu, yang kabar buruknya malah membuat Syifa semakin cinta. Dia tidak tahu kejutan apa lagi dari Rauf yang akan membuatnya semakin jatuh cinta. Bersambung.